Sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, Mbak Nadia, mungkin aku boleh menambahkan apabila pemerintah benar-benar melakukan revisi ini, maka nanti ada kemungkinan potensi-potensi napi-napi koruptor yang akan mendapatkan remisi ini. Jadi mungkin aku akses dari internet itu apabila dilakukan revisi, maka narapidana kasus korupsi yang berpotensi mendapatkan remisi adalah yang pertama pengacara OCK Ligis yang berusia 77 tahun dan telah divonis 7 tahun pada tahun 2015. Lalu ada mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari yang berusia 70 tahun dan telah divonis 4 tahun pada tahun 2017. Lalu ada mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada yang berusia 72 tahun yang telah divonis 10 tahun pada tahun 2014 dan mantan Gubernur Riau Rusli Zainal yang berusia 62 tahun divonis 10 tahun pada tahun 2014. Mungkin ingin sedikit menambahkan bahwa apabila kita melihat ini poin 1 sampai dengan 4 yang dinyatakan oleh Yasona saat rapat kerja virtual Menteri pada 1 April lalu, bahwa ini merupakan kriteria-kriteria yang telah dipilih gitu ya. Seperti contohnya ini adalah orang-orang yang poin kedua narapidana kasus korupsi yang berusia 60 tahun. Artinya yang sudah lanjut usia. Lalu ada narapidana yang dalam kondisi sakit dan dia harus disertai dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah. Bahwa saya mengutip dari PBB, yang mana kriteria yang disebutkan Yasona dalam rapat kerja itu sesuai dengan instruksi PBB, yakni narapidana yang lanjut usia dan sakit. Dan Yasona pun bukan serta-merta langsung menghapuskan persyaratan-persyaratan yang ada di PP tersebut, tetapi tetap napi-napi tersebut itu yang mendapatkan remisi itu juga yang telah menjalani 2/3 masa pidananya. Begitu Mbak Nadia. Baik, makasih Melvin. Nah, mungkin teman-teman gimana pendapat teman-teman nih terkait adanya tambahan syarat yang diusulkan oleh Menteri Yasona Lauli terkait narapidana yang di atas 60 tahun harus masuk dalam kriteria pertimbangan untuk dibebaskan. Walaupun narapidana koruptor sekalipun ya Melvin, yang penting umurnya 60 tahun, dengan catatan dalam hal ini mereka menitik beratkan pada kesehatan yang dimiliki dari para narapidana itu sendiri. Ya, teman-teman setuju kalau semisal terkait umur ini menjadi salah satu syarat yang harus dipertimbangkan dalam pembebasan narapidana, khususnya narapidana khusus yang tadi ya. Bang Agung, kalau yang mau Kalau yang mau berpendapat, silakan langsung berpendapat aja ya, teman-teman. Nggak izin, nggak apa-apa kok. Ya, izin sih. Maksudnya itulah, langsung berpendapat aja. Ya, mungkin bisa menambahkan sedikit. Pemantik. Oh iya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam kawan-kawan semua. Selamat malam, Hanif. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Ya, sebelumnya memang dalam melihat suatu persoalan ini kita perlu mendudukan suatu persoalan secara objektif. Secara benarlah kita melihat suatu realita. Pertama, terkait dengan pembebasan narapidana ini kan sebenarnya sebuah rekomendasi yang dikeluarkan dari PBB terhadap negara-negara di seluruh dunia, kan gitu. Iya, benar. Dengan begitu, bukan hanya Indonesia saja yang melakukan ini, melainkan beberapa negara juga melakukan hal yang sama. Lantas bagaimana kaitannya dengan Indonesia? Kan gitu. Iya. Sebagaimana yang sama kita ketahui bahwa Indonesia ini terkait dengan lapasnya sangat over capacity.
Bahkan dalam berbagai rilisnya 700% kita over capacity, kan gitu. Apalagi ketika Pak Menteri, Pak Yasona ini mengajak Komnas HAM untuk bermain istilahnya jalan-jalan ke lapas. Komnas HAM bahkan menyatakan bahwa di dalam lapas sudah tidak terdapat yang namanya hak asasi manusia. Bahkan jangankan untuk tidur saja, untuk berdiri pun susah gitu. Itu bercanda-bercandaannya seperti itu. Karena kita ketahui bersama ruangan kali berapa yang seharusnya untuk berapa orang malah dia sangat melebihi kapasitas. Sehingga ketika teman-teman coba untuk berkunjung ke lapas, pasti ada suatu rasa prihatin. Kok kayak gini banget sih keadaannya, kan gitu. Bahkan jangan hanya sekedar main ke lapas, teman-teman lihat aja video-video di lapas itu. Maka sebagai manusia yang memiliki rasa kemanusiaan pasti akan tergerak hatinya untuk kemudian berkata setidaknya kok kayak gini banget ya di lapas, kan gitu. Nah, sehingga pembebasan terkait dengan narapidana yang khususnya tindak pidana umum dengan adanya kondisi COVID-19 ini menjadi sangat relevan ketika kita benturkan dengan kondisi lapas yang ada di Indonesia. Seperti itu. Terus bukannya, kan sering ada pertanyaan muncul, bukannya di lapas itu justru mereka malah aman. Karena mereka kan istilahnya terkurung lah seperti itu, ya kan? Kita jangan lupakan juga penghuni lapas itu bukan hanya mereka narapidana, melainkan ada mereka juru masak yang mereka harus berbelanja keluar. Kemudian ada petugas sipir yang mereka juga bergantian dan mereka pulang ke rumah. Kemudian ada orang yang membawakan makannya. Terus ada truk yang membawakan makanannya. Mereka juga dari luar istilahnya yang kemudian masuk ke dalam lapas. Yang kemungkinan besarnya juga mereka akan tertular, kan. Nah, jadi sangat mungkin sekali tidak ada yang bisa menjamin narapidana yang terdapat di lapas itu bisa terhindar dari COVID-19. Termasuk juga menurut aku terpidana napi-napi koruptor, napi-napi korupsi. Itu juga tidak ada yang bisa menjamin untuk mereka pasti tidak bakal kena karena mereka kan terkurung, kan gitu istilahnya. Tapi jangan salah juga, penghuni lapas bukan hanya mereka narapidana, ada juru masak, ada petugas sipir, dan seterusnya. Nah, kan mereka kan juga keluar istilahnya dari lapas untuk berbelanja, untuk ketemu keluarganya, dan seterusnya. Belum juga ada yang nanti berkunjung, yang mereka dari luar. Kan ada kemungkinan juga untuk kemudian terkena. Seperti itu. Nah, kemudian itu tadi beberapa hal yang saya sampaikan, makanya saya mengatakan bahwa terkait dengan tindak pidana umum, melihat dari segi kapasitas lapas yang ada di Indonesia menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan COVID-19 ini. Kemudian sebenarnya ada suatu hal yang menurut saya dalam suatu persyaratan pembebasan itu agak kurang yang tertera di dalam PP tersebut. Nah, karena kita kan banyak mengetahui juga bahwa setelah mereka dikeluarkan kemudian malah melakukan tindak pidana lagi, kan gitu. Ya, residivis. Ya, makanya aku melihat ada sesuatu hal yang kurang dari persyaratan-persyaratan itu. Karena kalau kita melihat dari persyaratan-persyaratan kan hanya istilahnya 2/3 masa sudah menjalankan 2/3 masa pidana dan seterusnya. Nah, tapi dia tidak mengatur terkait dengan karakter atau kepribadian. Menurut aku itu menjadi penting. Mengapa? Karena narapidana ini setelah mereka dihukum, mereka kan statusnya menjadi warga binaan, ya kan? Yang mereka di dalam lapas dibina agar kepribadiannya atau karakternya bisa kembali seperti normal biasanya, sehingga mereka bisa ketika keluar sehingga mereka bisa kembali bermasyarakat secara normal biasanya. Nah, seharusnya kalau saya boleh memberikan saran, ini mungkin barangkali bisa diteruskan kepada Pak Menteri, seharusnya di situ ditambah
persyaratannya, bukan hanya sekedar 2/3 masa tahanan, terus umurnya segini, bukan hanya sekedar itu, tapi dilihat dari segi kepribadian. Apakah dari segi kepribadian, dari segi akhlak, dari segi karakter, narapidana tersebut sudah pantas untuk dikeluarkan dan kembali bermasyarakat seperti normal. Nah, apakah secara kepribadian mereka sudah pantas? Kalau memang secara kepribadian mereka sudah pantas, maka ya pantas mereka untuk dikeluarkan. Di samping dengan adanya syarat-syarat yang 2/3, terus umur 60 tahun, dan seterusnya itu. Nah, sehingga nanti ketika mereka keluar, ya mereka sudah kembali menjadi kepribadian yang baik, menjadi memiliki karakter yang baik pula, sehingga sangat sedikit sekali kemungkinan untuk mereka melakukan tindak pidana lagi. Gitu. Nah, jadi itu beberapa hal yang kemudian saya cermati. Kemudian terkait dengan pidana khusus, sebenarnya kalau di dalam PP tersebut bisa tindak pidana khususnya korupsi, narkotika itu bisa untuk dibebaskan, tetapi dengan syarat-syarat yang sangat ketat sekali. Nah, belum mengatur terkait dengan rasa kemanusiaan, apalagi konteksnya dengan COVID-19. Nah, maka dalam hal seperti ini, kalau saya rasa-rasa masih untuk tindak pidana korupsi untuk dibebaskan karena COVID itu masih belum relevan. Walaupun sebenarnya kita juga tidak bisa menjamin bahwa mereka yang ada di di lapas itu terjamin pasti tidak kena, kan gitu. Tapi kalau saya pendapat masih belum relevan untuk digunakan di dalam untuk narapidana kasus korupsi dan narkotika. Nah, itu beberapa hal yang saya cermati tadi terkait dengan mengapa kemudian dilepaskan, terus persyaratan yang saya rasa agak ada yang kurang terkait dengan kepribadian narapidana tersebut dan kemudian terkait dengan korupsi, dan saya rasa masih belum relevan, walaupun kita tidak bisa menjamin bahwa narapidana yang terdapat di dalam korupsi itu pasti tidak akan terkena, kita tidak bisa menjamin. Gitu. Maka harus ada langkah-langkah khusus lah yang bisa dilakukan, khususnya untuk narapidana tindak pidana khusus. Baik. Seperti itu pendapat. Itu ada yang bertanya terkait saran yang Bang Hanif tadi sampaikan terkait harus sudah ditentukan kepribadian atau karakter, sudah pantas atau belum, begitu Bang. Nah, itu tolak ukur kepribadian baik apa, dan siapa yang tahu akhlak orang itu baik atau enggak. Jadi kayak siapa yang bakal menilai, let's say kalau misalnya itu persyaratan yang Bang Hanif sarankan itu di ACC oleh pemerintah, begitu. Oke. Ya, bagaimana cara kita kemudian bisa mengukur kepribadian seseorang? Itu kan pertanyaannya paling beda. Kan kita sama-sama mengetahui nih, bahwa ketika seseorang yang kemudian diputus, mereka bersalah dan kemudian dipenjara, mereka kan statusnya warga binaan, ya kan? Warga binaan lapas, di mana setiap setiap keseharian para napi itu kan dibina oleh para petugas lapas agar paling tidak kepribadian seorang itu bisa lebih baik daripada sebelumnya. Nah, sebenarnya mudah sekali ketika kita bisa untuk menilai bagaimana kepribadian seseorang. Ya kita lihat dari keseharian para napi itu seperti apa. Ketika kesehariannya mereka baik-baik saja di dalam napi, kemudian tidak melakukan suatu hal yang aneh-aneh, ya itu bisa menjadi salah satu tolak ukur. Nah, misalkan untuk napi yang beragama Islam, misalkan, oh dia misalkan rajin sholatnya, misalkan gitu. Oh dia sesama dengan dia hubungannya dia dengan misalkan yang Islam ya, hubungannya dia dengan Allah kan bagus. Dia rajin sholat misalkan. Kemudian sholat bahkan bukan hanya sekedar sholat wajib, misalkan sunnah dan seterusnya. Kemudian hubungannya dengan napi-napi yang lain juga bagus, istilahnya tidak pernah neko-neko dengan napi yang lain, istilahnya tidak nakal lah dengan napi-napi yang lain gitu. Soalnya kan ada orang napi baru masuk kemudian digebukin kan ada. Nah, kita bisa lihat dari hal-hal yang semacam itu. Kemudian misalkan napi yang beragama Kristen misalkan, ya kita lihat bagaimana hubungannya dia dengan Tuhannya kan gitu.
Misalkan dia setiap minggunya rajin ibadah misalkan, atau sering dia baca kitab-kitabnya, kan seperti itu. Ya kita lihat saja keseharian para nabi itu seperti apa. Karena dan pasti inilah apa namanya petugas-petugas lapas dia punya apa namanya parameter tersendiri lah untuk atau bahkan mereka punya ini apa namanya kurikulum lah terkait dengan bagaimana kita membina para warga binaan agar paling tidak dia bisa kembali bermasyarakat dengan baik. Sepertinya itu salah satu hal yang sekiranya bisa kita menjadi tolak ukur bagaimana cara kita menilai kepribadian seorang. Di samping pasti dari menteri punya gambaran yang lebih baik lagi terkait dengan bagaimana cara mengukurnya. Paling tidak adalah apa namanya persyaratan terkait dengan kepribadian seseorang, karakter seseorang, apakah mereka secara kepribadian, secara karakter sudah pantas untuk dikeluarkan. Sehingga nantinya mereka bisa bermasyarakat seperti sedia kala lagi. Seperti itu. Baik, makasih Hani buat pendapatnya. Jadi teman-teman kita udah punya dua sudut pandang nih. Ada emang yang setuju terkait narapidana dibebasin dalam hal kemanusiaan ya, Hanif lebih menekankan pada kemanusiaannya, dan ada juga yang lebih menekankan pada pendapat sebenarnya terkait ini hanya upaya dari segelintir orang yang emang ingin membebaskan beberapa pihak saja, yang pada khususnya sebenarnya ingin membebaskan beberapa pihak saja, tapi dalam hal ini mungkin mereka lebih membuat suatu peraturan yang khusus yang sebagaimana memang syarat-syarat tersebut nanti bisa dipenuhin oleh orang-orang yang dimaksud ini, teman-teman, seperti mungkin seperti yang tadi teman kita Melvin udah ngomongin terkait beberapa napi koruptor yang bisa dibebaskan apabila syarat yang diberikan Yasona Lawli ini diterima oleh pemerintah. Jadi menurut teman-teman lain gimana nih? Apakah setuju atau enggak terkait adanya revisi PP nomor 99 tahun 2012 baik kepada narapidana umum ataupun narapidana khusus? Aku izin nambahin dikit ya. Oke, aja. Silakan. Jadi, Dapa ya? Iya. Oh iya, silakan, Dap. Jadi menarik nih apa yang disampaikan sama Mas Hanif. Jadi memang kita bisa diskusiin nggak dalam tataran ius constitutum, dalam arti hukum yang berlaku sekarang, tapi juga ius constituendum atau hukum-hukum yang sekiranya bisa kita cita-citakan ke depan gitu. Sebenarnya aku nggak ada masalah sih dengan penambahan syarat apa namanya tadi yang terkait sikapnya dia, karena memang aku sendiri memang pernah ke lapas, tapi lapas anak, dan itu memang dari pihak lapasnya sendiri punya penilaian terhadap setiap orang yang ada di situ. Jadi itu sebenarnya sangat aplikatif kalau menurutku. Tapi mungkin aku ingin membawa ke persoalan lain ya, karena kan ini jelas kalau pemerintah nggak bakal dalam waktu dekat nggak akan melakukan revisi, dan juga yang bisa diasimilasi ataupun diintegrasikan kembali ke masyarakat itu untuk narapidana biasa. Cuman mungkin yang menjadi persoalan gini, mungkin teman-teman udah mulai baca berita-berita nih, banyak napi-napi yang sudah diasimilasikan ataupun diintegrasikan akhirnya melakukan tindak pidana yang sama. Ujung-ujungnya kan dia melakukan residivis ataupun melakukan tindak pidana pengulangan kan. Itu kan sebenarnya menjadi problematika. Jadi kalau menurutku memang kalau dibilang kemanusiaan, ini kemanusiaan. Alasan kemanusiaan adalah alasan yang sangat rasional untuk dapat menerbitkan peraturan menteri tadi untuk pemberlakuan efektivitas PP 99 tahun 2012. Ini sangat rasional kalau menurutku kemanusiaan. Cuman yang perlu dipikirkan kan memang apakah lapas kita itu sudah bekerja sebagai lembaga pemasyarakatan yang optimal atau belum, karena nggak sedikit setauku memang sebacaku juga yang akhirnya melakukan tindak pidana yang sama. Berarti kan secara nggak langsung sebenarnya orang-orang yang sudah dibebaskan ini tidak memenuhi kriteria untuk bisa diasimilasikan gitu kan. Kalau diasimilasikan tadi kan dia seperti sudah siap untuk kembali ke masyarakat, tapi ternyatanya tidak. Kan ini menjadi tantangan sendiri ya. Nah, mungkin kalau menurutku sendiri ya ini problematika yang cukup sistematis
Karena memang kalau Pak Yasona ngomong lapas kita, apakah lapas kita sudah mencerminkan kemanusiaan? Of course, kalau menurutku sama sekali belum. Tapi siapa sih yang punya kewenangan untuk bisa membuat lapas jadi berperi kemanusiaan? Kan pemerintah. Ini kan semacam kalau menurutku argumentasi yang lucu juga, berusaha meyakinkan masyarakat agar kita berperi kemanusiaan, tapi ya bagaimana dengan peran pemerintah? Aku bukan berarti pesimis banget sama pemerintah ya, tapi cuman aku jujur cukup skeptis atau nggak terlalu percaya kalau bahasa kasarnya ya terhadap pemerintah gitu. Tapi tentu saja kita harus harus percaya kalau memang upaya yang direkomendasikan oleh PBB ini merupakan langkah yang tepat. Mungkin itu aja sih kalau buat yang poin pertama ini. Terima kasih.